Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah di kesempatan sore hari ini, waktu Indonesia, dan di pagi hari atau di siang hari, waktu UK dan sekitarnya, kita akan kembali melanjutkan pelajaran fikih kita, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas ya jenis-jenis air yang bisa dipakai mensucikan dan yang tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Baik, demikian juga kita sudah bahas larangan ya menggunakan bejana atau tempat penampungan air yang terbuat dari emas dan perak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni tentang najis. Nah, ini pembahasan yang sangat penting agar kita bisa mengetahui ya apa-apa saja perkara yang harus kita bersihkan dari sekitar kita. Ya, jadi masalah najis ini adalah masalah yang cukup penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Jangan sampai nanti ada najis di tempat dia sholat atau ada najis di pakaian ya, melekat di pakaiannya, tidak dia bersihkan, tidak dia sucikan, lalu kemudian dia sholat. Ya, maka sholatnya itu tidak sah kalau pakaiannya tidak dia bersihkan dari najis. Ya, jadi mohon perhatiannya, bab ini sangat penting ya agar kita bisa menjaga diri kita dari apa-apa yang bisa membuat kotor dan tidak sah, membuat sholat kita tidak sah. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah ya, najis secara bahasa ya itu artinya adalah al-mustaqdzarah, sesuatu yang menjijikkan ya, sesuatu yang dianggap jijik. Ini najis secara bahasa. Adapun secara syar'i artinya segala sesuatu yang menjijikkan dan mencegah sahnya sholat. Jadi kalau najis ini ada di pakaian kita atau ada di tubuh kita atau ada di tempat kita sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena syaratnya sholat itu harus suci dari najasah. Suci dari najasah baik itu tubuh kita, demikian juga pakaian dan tempat kita sholat. Makanya Anda harus tahu ya, misalnya ada karpet dikencingi oleh bayi. Ada bayi kencing di karpet. Kemudian karpetnya kita pakai untuk sholat. Nah, maka ini sholatnya tidak sah. Karena dia sholat di tempat yang ada najisnya. Atau seorang laki-laki, dia laki-laki ya bisa laki-laki bisa perempuan ya. Atau laki-laki misalnya, laki-laki kemudian dia melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya. Ya, dia melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya. Misalnya ini ya, dia lihat sesuatu di HP-nya ya, dia nonton sesuatu, tidak sampai keluar mani ya, tidak sampai keluar mani, tidak sampai keluar sperma, tapi keluar cairan madhi, keluar cairan madhi dan itu menempel di pakaian dalamnya. Lalu dia tidur subuh-subuh, langsung wudhu, langsung sholat. Nah ini nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena pakaiannya tadi terkena madhi. Madhi itu termasuk najis. Ya maka orang kalau dia tidak tahu mana yang merupakan najis, bisa jadi sholatnya tidak sah. Karena syarat sahnya sholat itu pakaian tubuh kita dan juga tempat kita sholat itu harus bersih dari najis. Baik, dan kita pun diperintahkan ya dalam agama untuk membersihkan najis. Jadi najis itu tidak kita biarkan ada di rumah kita, ada di pakaian kita, tapi harus dibersihkan.
Ya bahkan dalam sebuah hadis yang sahih ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah ancaman ya ketika seseorang tidak memperhatikan najis yang ada di sekitarnya, dia biarkan begitu saja. Ya dari diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan juga Al-Imam Ad-Darqutni dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya, tanazzahu minal baul fa inna ammata adzabil qabri minhu. Ya, bersihkanlah, ya bersihkanlah diri kalian dari kencing karena sesungguhnya kebanyakan adab kubur itu berasal dari kencing. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sebuah kuburan atau dua kuburan ya, dua kuburan. Ya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya penghuni dua kuburan ini la yu'adzaban, sungguh dia sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fil kabir, dan keduanya tidaklah diadab karena sesuatu yang besar. Jadi suatu yang dianggap sepele, suatu yang dianggap ringan. Adapun yang pertama itu adalah seseorang yang yamshi bin namimah, orang yang suka mengadu domba. Jadi dia menganggap adu domba itu suatu perkara remeh. Jadi dia sering mengadu domba, menyebarkan berita yang menyebabkan terjadinya permusuhan dan kerusakan di tengah-tengah manusia. Ini namanya namimah. Kemudian yang kedua, ya, orang yang la yatanazzahuna minal baul, yang tidak membersihkan dirinya dari kencing. Jadi kalau misalnya dia kencing, tidak bersuci terlebih dahulu, tidak dia bersihkan bekas kencingnya, kemudian menempel di pakaiannya, nah yang seperti inilah menyebabkan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus menjaga betul ya, jangan sampai kemudian membiarkan najis di tengah-tengah kita, tapi harus dibersihkan. Ya, makanya sebenarnya kita kembali kepada mukaddimah kemarin ya, bahwa yang namanya Islam itu sangat menjunjung tinggi kebersihan ya. Jadi kalau misalnya WC ya, WC kemudian bau kencing ya, ini bukan karakternya orang Islam ya. Orang Islam tuh bersih. Ya WC bau kencing itu kan gara-gara nggak disiram ya, atau disiramnya tidak sampai membuang air kencingnya. Maka ini sebenarnya bertentangan dengan Islam. Islam tuh bersih. Ya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang kita untuk membiarkan adanya najis, tapi najis itu harus dibersihkan. Baik. Nah kemudian najis ini dibagi oleh para ulama ya. Najis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama najis mughalladhah. Yang pertama najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini artinya najis kelas berat. Dan nanti kita akan sebutkan tata cara membersihkannya. Jadi ini pertama najis yang mughalladhah, najis yang kelas berat. Kemudian yang kedua najis mukhaffafah, najis kelas ringan. Najis kelas ringan. Ya, najis kelas ringan nanti ada sebut bagaimana cara membersihkannya, apa saja jenisnya. Dia cuma satu jenis ya, al-mukhaffafah. Kemudian yang ketiga najis al-mutawassithah, najis kelas pertengahan. Nah ini yang banyak. Kalau mughalladhah itu dua, mukhaffafah cuma satu, nah, mutawassithah ini yang banyak. Dan ada khilaf di kalangan para ulama ya tentang najis mutawassithah. Cuma di sini rekan-rekan tahu ya bahwa najis itu ada tiga ya. Pertama mughalladhah, ini kelas berat, kemudian mukhaffafah, kelas ringan, yang ketiga mutawassithah, ini yang ada di pertengahan antara mughalladhah dan mukhaffafah. Baik. Sekarang kita akan masuk ke najis yang pertama, yaitu najis al-mughalladhah. Najis al-mughalladhah ini adalah najis kelas berat, yang cara membersihkannya adalah dengan 7 kali siraman. Dan salah satu siraman tersebut dicampur dengan tanah. Ya, dicampur dengan tanah. Atau bisa juga dia gosokkan dengan tanah. Intinya ada salah satu dari 7 cucian tersebut yang menggunakan tanah.
Ini najis al-mughalladhah. Nah, najis jenis ini adalah anjing dan babi. Jadi anjing dan babi itu adalah kelas berat. Dalilnya ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina yahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marrat ya aulahunna biturab, akhrajahu Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sucina ya sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat oleh anjing, maka hendaknya dia cuci 7 kali. Jadi dia siram sekali ya, bersihkan 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 kali siraman. Aulahunna biturab ya. Dan yang pertama dia cuci dengan tambahan tanah. Dia cuci dengan tambahan tanah. Nah, di sini ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa tidak mesti di awalnya. Jadi salah satunya dengan tanah. Jadi tidak perlu tidak mesti di awal. Dia bisa bersihkan dengan tanah tersebut di salah satu cuciannya, ya di salah satu cuciannya. Ya. Dalam riwayat Daruqutni disebut ihdahunna bil batha. Ya, salah satunya hendaknya dia campur dengan pasir. Ya, dia campur dengan pasir. Maka ini najis yang mughalladhah, yakni najisnya anjing. Nah, mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, itu kan jilatan. Ya, karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan yang mughalladhah itu adalah jilatannya. Kalau yang lainnya nggak sampai mughalladhah, cuma najis biasa saja. Maka dalam mazhab Syafi'iyah, bagian tubuh yang lainnya dikiaskan dengan jilatan. Jadi kalau ada anjing, ya, kemudian dia menetap, ya, misalnya di karpet kita atau dimanapun itu, ya maka karpet tersebut harus dibersihkan, ya harus disirami air. Salah satunya dengan tanah. Ya makanya kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i ya ini ya agak berat kalau di negeri barat ya, karena mereka anjing itu benar-benar masuk ke dalam rumah ya. Kalau misalnya apa ya, kalau di barat itu nyewa rumah itu apa namanya Pak Rashid? Rental, NB apa? rent, RNB apa? NB? Airbnb, R Airbnb, RNB BNB, ya apa? BNB. Nah, nah itu kalau misalnya pakai itu terus ada orang dan itu diperbolehkan bawa anjing ya, ada bekas anjingnya itu ya. Kalau dalam mazhab Hmm. Syafi'i ya itu harus dibersihkan. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau Lajnah Ad-Daimah eh, dia menganggap Lajnah Daimah itu dari apa kerajaan Saudi Arabia, kalau najisnya anjing itu bukan najis mughalladhah. Cuma jilatannya saja yang mughalladhah harus dicampur dengan tanah. Tapi kalau anjingnya sendiri bukan mughalladhah, cukup disiram. Nah, kalau kita pakai mazhab Syafi'i itu harus disiram dan disiram 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah, ya dengan tanah. Maka ini mazhab yang wallahu taala alam ya, kuat ya, karena bagian tubuh yang lain itu dikiaskan dengan jilatan anjing, dengan jilatan anjing. Jadi ini najis al-mughalladhah ya, keberadaan anjing itu harus diwaspadai oleh setiap muslim karena keberadaan dia itu adalah membawa najis mughalladhah ketika dia masuk ke dalam rumah ya. Kemudian mungkin kayak orang-orang non muslim itu kan anjingnya dibawa ke tempat tidur, duduk di sofa. Wah, itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah najis semua. Najis semua. Ya.
Kemudian juga yang termasuk najis al-mughalladhah adalah babi. Jadi babi ini disamakan dengan anjing, ya, karena dia di dalam Al-Qur'an Allah katakan babi itu rijsun. Ya, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-145, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imihi ya ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun ya, karena sesungguhnya itu adalah rijis, ya, daging babi itu rijis. Rijis itu lebih parah daripada sekedar najis. Ya, rijis itu lebih parah daripada sekedar najis. Maka babi itu dianalogikan dengan anjing. Ya, semua bagian tubuhnya adalah najis yang mughallalah. Najis yang mughallalah. Jadi kalau misalnya anjing masuk di tengah-tengah kita, ya harus dicuci. Ya, harus dicuci ya, sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Salah satunya dicampur dengan tanah. Ya, ada penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah, ya, dalam Al-Minhaj syarah terhadap Al-Muhadzab. Beliau mengatakan wa ma najuza bi mulaqati syai'in min kalbin ghusila sab'an ihdahunna biturab, ya. Nah, kata beliau, apa yang menjadi najis dengan menjilat dengan jilatan dari anjing, maka dia harus dicuci 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah. Wal azharu wal azharu ya ta'ayyanu at-turab. Ya, wal azharu ta'ayyunu turab. Dan yang tampak, ya, yang pendapat yang lebih kuat bahwa itu memang tanah, artinya nggak bisa diganti dengan yang lain. Misalnya diganti sabun atau diganti dengan kapur atau apapun itu, ya, dengan klorin, ya. Yang demikian tidak bisa, harus dengan tanah karena dianggap ta'budiyah. Ini adalah tata cara yang kita itu hanya ngikut saja sesuai dengan arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan tanah, tidak dengan yang lainnya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ya bisa digantikan dengan sabun atau dengan pembersih lainnya. Tapi yang azhar kata An-Nawawi rahimahullah bahwa dia harus dipakai, ya, dicuci dengan tanah. Qala wa annal khinzir ya kakalbin. Adapun babi maka dia seperti hukumnya anjing. Ya, sama. Jadi dia juga najis. Ya, dia juga najis. Ya. Namun sebagiannya menganggap najis berbeda hukumnya, ya. Inilah masalah khilafiyah, makanya yang ideal bagi kita itu sebenarnya belajar satu mazhab dulu. Tapi nggak apa-apa ya untuk wawasan, ya. Untuk wawasan kita tahu sebagian ulama menganggap bahwa babi ini tidaklah dikiaskan dengan anjing. Ya, babi tidaklah dikiaskan dengan anjing yang harus dicuci ya sebanyak 7 kali. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, yang namanya babi itu dianggap persis sama anjing. Kalau ada najisnya babi, ya, itu harus dicuci 7 kali. Satu kalinya dicampur dengan tanah. Satu kalinya dicampur dengan tanah. Ada mazhab yang lainnya, ya, mengatakan bahwa babi tidaklah dikiaskan dengan anjing. Ya. Dalilnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah memerintahkan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan untuk mencuci bejana ahli kitab tanpa mencampurnya dengan tanah dan tanpa mengulanginya 7 kali, ya, tanpa mengulanginya 7 kali. Jadi mereka menganggap perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang tidak memerintahkan, ya, yang tidak memerintahkan untuk mencuci bejananya ahlul 7 kali, ini menunjukkan bahwa babi
itu tidaklah najis. Padahal orang ahlu kitab mereka makan babi. Ya, maka ahlu kitab mereka makan babi, namun Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mencucinya 7 kali. Ya, mencucinya 7 kali. Ya, wallahu taala alam bisawab ya. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun yang lebih berhati-hati adalah kita mengambil pendapat bahwa babi itu dikiaskan dengan anjing. Karena teksnya di dalam Al-Quran bahwa anjing ya apa babi itu rijsun. Rijsun ini lebih parah daripada sekedar najis. Daripada sekedar najis. Jadi ini najis yang ghalladhah. Yang pertama adalah anjing, kemudian yang kedua adalah babi. Jadi menyentuh anjing atau sesuatu yang tersentuh oleh anjing atau sesuatu yang tersentuh oleh babi itu najis. Maka dia harus dibersihkan. Ya, dia harus disucikan dengan 7 kali siraman. Salah satunya adalah dengan tanah. Makanya hati-hati ya kalau di negeri barat bertetangga dengan orang non-muslim, jangan sampai anjingnya masuk rumah. Karena menurut pendapat yang kuat bahwa anjing tersebut termasuk najis yang cara membersihkannya itu repot. Ya, cara membersihkannya repot. Baik. Kemudian jenis yang kedua, najis al-mukhaffafah. Najis al-mukhaffafah ini adalah najis yang ringan. Yang cara membersihkannya adalah cukup diperciki dengan air. Ya, cukup diperciki dengan air. Tidak perlu dicuci apalagi sampai dicampur dengan tanah, nggak perlu. Cuma diperciki air saja. Ya. Maka jenis ini cuma satu saja, cuma satu. Najis yang mukhaffafah, ya ini cuma satu, yaitu baulus sobi alladzi lam ya'kulu illa al-laban, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI, kecuali air susu. ASI di sini baik dari ibunya maupun dari ibu persusuan. Tapi pokoknya dia apa? Belum pernah makan ya sesuatu apapun kecuali susu. Ya, kecuali air susu. Ya, dan air susu yang dimaksud adalah air susu manusia ya, bukan dari susu formula atau yang semisalnya, tidak. Tapi ASI yang keluar dari wanita. Ya, air susu yang keluar dari wanita. Maka bayi yang belum pernah makan apapun selain ASI, ya ini najisnya mukhaffafah. Kalau dia mengencingi ya sesuatu, maka cukup diperciki bagian yang terkena kencing tersebut. Ya. Dan di sana ada syaratnya, selain dia tidak memakan apapun kecuali susu, ya susu manusia ASI, ya. Kemudian syarat yang kedua, usianya belum mencapai 2 tahun. Belum mencapai 2 tahun. Bayinya belum mencapai 2 tahun. Kemudian syarat yang ketiga, dia adalah anak laki-laki. Jadi 3 ya syaratnya ya. Jadi syarat yang pertama, dia anak laki-laki. Kemudian yang kedua, belum makan apapun kecuali ASI. Kemudian yang ketiga, usianya belum mencapai 2 tahun. Dan tahunnya tahun Hijriyah. 2 tahun dan tahunnya tahun Hijriyah. Maka bayi dalam kondisi seperti ini, kalau dia kencing, maka najisnya najisnya adalah najis mukhaffafah. Cukup diperciki saja, tanpa harus dicuci. Dalilnya adalah hadis dari Ummu Qais binti Mihsan. Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu taala anha, annaha atat bibnin laha sogir. Bahwa Ummu Qais ini binti Mihsan ini membawa seorang bayi yang masih kecil, lam yakulit ta'am, dan dia belum pernah makan makanan apapun. Jadi cuma minum ASI saja. Dia bawa ila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Alaihi Wasallam.
Fajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fi hijrihi fabala ala thawbih. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan bayi tersebut di atas pangkuan beliau. Fabala ala thawbih. Kemudian bayi tersebut pun kencing di pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikencingi oleh anak tersebut. Maka kemudian apa? Fada bima'in fanadhahu walam yaghsilhu. Maka Nabi meminta untuk didatangkan sejumlah air, kemudian beliau percikkan ke atas bekas kencing tersebut tanpa beliau cuci. Tanpa beliau cuci. Nah, ini menunjukkan bahwa ya najisnya kencingnya bayi laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun dan belum mengkonsumsi makanan apapun kecuali ASI, ya maka dia dihukumi sebagai najis mukhaffafah, najis yang ringan, yang caranya itu adalah cara membersihkannya adalah dengan diperciki air tanpa dicuci, ya tanpa dicuci. Baik. Kemudian yang ketiga, ya najis mutawassithah. Ya, najis mutawassithah ini najis yang cara membersihkannya adalah dengan diguyur air. Jadi coba kita ulang lagi, kalau mughalladhah itu dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Kalau mukhaffafah itu cukup ya bagian yang terkena kencing diperciki dengan air. Ya, kalau mutawassithah dia harus diguyur air. Diguyur air itu cara membersihkan najisnya. Ya, cara membersihkan najisnya adalah dengan diguyur air. Ya, maka dalilnya adalah hadis seorang Arab Badui, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan jaa A'rabiyun ya fi ta'ifatil masjid fazajarahun nas fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui, ya, dia memasuki salah satu sudut masjid. Kemudian fabala, dia kencing di salah satu sudut masjid tersebut. Fazajarahun nas, maka orang-orang ingin melarang ya orang Arab Badui tadi, pengen dilarang sama para sahabat. Fanahum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah melarang para sahabat. Biarin aja. Ya, para ulama menjelaskan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk menghentikan kencing dari Arab Badui tadi. Ya karena ada paling tidak ada 2 kemaslahatan. Kemaslahatan yang pertama agar kencingnya itu tidak kemana-mana. Kalau dia sedang kencing, cur begitu, kemudian ada orang yang mengusik, bisa jadi dia menoleh, ya sehingga aliran kencingnya itu pergi kemana-mana. Nah, makanya Nabi SAW biarkan agar dia meneruskan kencingnya. Atau sebab yang kedua, kenapa Nabi melarang? Ya, agar tidak menyebabkan kemudaratan bagi Arab Badui tadi. Lagi kencing, kemudian dia harus tahan kencingnya. Nah, ini bahaya. La dharara wa la diraran. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan. Maka Nabi mengatakan biarkan saja dia kencing. Falamma qada baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam binadubin min ma'in fa uhriqa alaih. Maka ketika selesai dia dari kencingnya, Nabi alaihi salatu wasallam ya memerintahkan untuk mengambil seember air. Fa urhiqa alaih. Maka kemudian fa uhriqa alaih. Maka kemudian disiramlah bekas kencing tersebut. Nah, di sini kita melihat ya ada najis yang dibersihkan ya tanpa dicampur dengan tanah dan bukan dipercikan tapi disiramkan.
Maka ada najis yang namanya najis al-mutawassithah yang cara membersihkannya adalah dengan mengguyur air, ya mengguyurkan air ke tempat yang terkena najis tersebut. Dan najis al-mutawassithah ini yang paling banyak. Ya, kalau najis mughalladzah dan mukhaffafah itu gampang mengidentifikasinya, cuma sedikit. Najis al-mughalladzah anjing babi. Najis al-mukhaffafah kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI ibunya. Adapun mutawassithah ini cukup banyak, ya cukup banyak dan sering kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, maka diantaranya adalah air kencing, kotoran manusia dan hewan, kecuali kotoran anjing dan babi ya, karena kotoran anjing dan babi termasuk mughalladhah, termasuk najis kelas berat. Demikian juga bangkai, potongan tubuh hewan yang tidak disembelih secara syar'i, itu sama saja dihukumi dengan bangkai ya. Kemudian darah, nanah, homer, dan susu dari hewan yang haram untuk dimakan. Nanti kita akan jelaskan satu persatu dalilnya ya tentang najis-najis mutawassithah ini. Yang pertama adalah kencing, kotoran, dan nanah. Ya dalilnya tadi disebutkan ya tentang kisah Arab Badui. Ya, kisah Arab Badui yang kencing di masjid di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan untuk eh, apa menyiram menyiram eh, apa kencing tersebut ya kencing tersebut. Demikian juga kotoran ya kotoran buang air besar ya kotoran BAB itu juga najis ya itu juga najis yang harus dibersihkan ya najis yang harus dibersihkan. Jadi kalau ada kotoran misalnya kamar mandi kita itu harusnya bersih ya harus disiram. Kalau Anda ingin kencing ya kencing di lubangnya, jangan kemudian kencing sembarangan di tembok-temboknya ya kecuali kalau setelah itu Anda langsung siram. Tapi WC itu harus dijaga kebersihannya, jangan sampai kemudian Anda kencing sembarangan walaupun sudah di kamar mandi atau di WC. Tapi hendaknya tidak kemudian dia kencing kemana-mana. Ya, tapi kencing kalau bisa, kalau zaman sekarang kan sudah ada flashnya, maka setelah kencing itu langsung di flash. Ya, adapun nanah ya, nanah ini dikiaskan dengan darah ya, dengan darah. Nanti kita akan bahas tentang darah. Nah, sekarang yang jadi masalah ya, bagaimana dengan kotoran hewan? Ya, kotoran dan kencingnya hewan. Ya, maka hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, maka kotoran dan kencingnya itu najis. Ya, kotoran hewan dan kencingnya hewan yang tidak dimakan, tidak halal dimakan dagingnya, itu najis. Nah ini pendapat semua ulama ya, hampir bisa diklaim ijma ya, bahwa kotoran dan juga kencing dari hewan yang tidak dimakan, ya, yang tidak boleh dimakan itu najis. Ini pendapat hampir semua ulama, ya, kecuali yang dinukilkan dari Al-Imam An-Nakhai rahimahullah, Ibrahim An-Nakhai, yang mengatakan bahwa eh, kotoran dan kencing hewan yang tidak dihalal dimakan itu suci. Tapi pendapat ini pendapat yang diragukan kebenarannya oleh An-Nawawi. Bukan diragukan kebenarannya, tapi diragukan penukilannya. Ya, karena hampir semua para ulama atau bisa dikatakan ijma para ulama, kalau hewan yang tidak dimakan dagingnya itu kencing dan kotorannya itu najis.
Nah, adapun kotoran hewan yang halal untuk dimakan, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Misalnya kotoran sapi, ya, kotoran unta, itu kan boleh dimakan ya. Kotoran kambing itu najis apa enggak? Nah, itu mahalul khilaf di kalangan para ulama ya. Khilaf di kalangan para ulama. Kalau mazhab Syafi'iyah dan Abu Hanifah itu menganggap najis. Kotoran-kotoran tersebut najis. Namun menurut pendapat Az-Zuhri, pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Sufyan Ats-Tsauri, bahwa kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Karena dulu Nabi SAW pernah sholat di kandang onta, yang namanya kandang ya ada kotorannya ya. Tapi Nabi sholat di sana. Demikian juga Nabi SAW pernah memerintahkan sebagian para sahabat untuk minum kencing unta. Ya, kencing unta disuruh minum. Ya, ada sebagian sahabat yang sakit disuruh minum kencing unta. Maka ini menunjukkan bahwa hewan yang dimakan itu tidaklah najis kotoran dan kencingnya. Ya, kotoran dan kencingnya tidak najis. Makanya kalau mengambil pendapat yang kedua ini, pendapat Az-Zuhri, Malik, Ahmad, dan Sufyan Ats-Tsauri, itu nanti kayak apa namanya pupuk hewan itu boleh ya. Pupuk kandang tuh boleh, bukan najis. Ya. Tapi kalau ngambil pendapatnya Syafi'i nggak boleh. Bingung juga nih ya, petani di Indonesia eh, kebanyakannya Nahdiyin ya, ikut mazhab Syafi'i ya. Itu padahal mereka pakai pupuk kandang gitu ya. Pupuk kandang itu kalau dalam mazhab Syafi'i ya najis ya. Najis ya. Tapi wallahu taala alam bisawab ya. Eh, ya kalau kita ingin konsisten dengan mazhab Syafi'i ya ya sudah. Ya mau hewan itu dimakan atau tidak dimakan ya kencing dan kotorannya itu najis ya. Tapi kalau ingin ngambil pendapatnya selain mereka ya sudah. Ini biasanya kita ketika kurban ya. Ketika Idul Kurban itu kadang-kadang ada kotoran ya, ada kotoran kambing atau kotoran sapi, ya itu boleh nggak diambil jadikan pupuk gitu. Ya kalau pendapatnya mayoritas para ulama yang demikian tidaklah najis. Tapi kalau menurut Syafi'iyah dan Abu Hanifah yang demikian termasuk najis. Jadi harus dibersihkan, harus dibersihkan. Ya. Kemudian yang kedua darah, ya darah, ya darah yang mengalir. Dalam Al-Quran surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maitatan au daman masfuhan. Ya tidaklah aku dapati dari wahyu yang diwahyukan bahwa sesuatu itu diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Ya, termasuk darah yang mengalir. Ya, Allah katakan fa innahu rijsun. Maka darah itu adalah rijis. Ya, itu adalah rijis. Sehingga darah yang mengalir ini termasuk najis. Ya, termasuk najis. Ya. Nah, kecuali ada perkara yang dikecualikan ya dari darah ini ya, yaitu hati dan limpa. Hati dan limpa itu tidak najis ya. Itu dua organ ya organ tubuh yang bahannya adalah darah tapi dia bukan sesuatu yang diharamkan, bahkan boleh dimakan, yaitu limpa dan hati. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Ya. Kemudian yang ketiga yang juga merupakan najis adalah bangkai. Bangkai itu adalah ya hewan ya hewan yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Ya. Jadi walaupun hewannya itu halal untuk dimakan, tapi kalau tidak disembelih dengan cara yang syar'i, dia berubah menjadi najis. Misalnya bapak dan ibu pelihara ayam, ayam kan boleh dimakan tuh, tapi tiba-tiba ayamnya mati,
ya tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Maka ini bangkai, dan bangkai harus dibuang, dan apa yang terkena bangkai tersebut harus dicuci. Harus dicuci. Ya, kata Allah, illa an yakuna maitatan, kecuali yang termasuk bangkai. Maka bangkai ini merupakan najis. Kalau kita memegang bangkai, tangannya harus dicuci. Ya, nggak boleh dia sholat. Ya, tidak boleh dia sholat. Ya, dalam keadaan sebelumnya memegang bangkai, sebelum bangkai itu dicuci terlebih dahulu. Bekas bangkai di tangannya dicuci terlebih dahulu. Kemudian ada pengecualian, ya, bangkai yang tidak najis. Pertama, bangkai manusia. Bangkai manusia, ketika ada manusia yang meninggal dunia, ya, maka mayitnya tadi, ya, jenazahnya tadi tidaklah najis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad karamna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Ya. Jadi dia tidak najis, ya, bangkai manusia tidak najis. Jadi kalau misalnya kita gotong orang meninggal dunia, tidak perlu kemudian mencuci tangan, karena bangkainya manusia itu tidaklah najis. Kemudian yang selanjutnya, bangkai yang tidak najis juga adalah bangkai hewan laut dan juga belalang. Bangkai hewan laut dan juga belalang. Nabi SAW mengatakan, uhillat lana maitatani wadaman. Fa'ammal maitatani falhutu wal jarad. Wa ammad daman fal kabidu wattihal. Karena Nabi SAW dihalalkan untuk kami dua bangkai dan dua darah, dua jenis darah. Adapun dua bangkai, maka ikan dan belalang. Maka itu adalah ikan dan belalang. Wa ammad daman fal kabidu wattihal. Adapun dua darah, yaitu hati dan limpa. Hati dan limpa. Maka ini merupakan darah yang dihalalkan. Dan bangkai ikan serta bangkai belalang itu tidaklah najis. Ya, bangkai ikan dan bangkai belalang itu tidaklah najis. Nah, Ustadz, bagaimana dengan bangkai hewan laut tapi, ya, yang dia bukan ikan? Maka kita lihat dulu, ya. Kalau dia hewannya itu besar, ya, seperti anjing laut atau kura-kura, maka dia tidak halal untuk dimakan bangkainya, tapi harus disembelih. Ya, seperti singa laut atau kura-kura, ya, itu harus disembelih terlebih dahulu dengan cara yang syar'i. Ya, kalau dia begitu saja, ya, dia bukan ikan, kemudian dia terhempas di darat dalam keadaan bangkai, maka tidak boleh dimakan dagingnya, dan itu dianggap bangkai dan juga dihukumi sebagai najis. Ya, jadi kalau dia bukan ikan, ya, seperti anjing laut, singa laut, atau kura-kura, ya, maka ketika dia mati, bangkainya itu dianggap sebagai, ya, dianggap sebagai najis, ya, bangkainya dianggap sebagai najis. Kemudian juga yang tidak dianggap sebagai najis, ya, bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir, seperti lalat, nyamuk, ya. Nyamuk itu ada darahnya, tapi darahnya darah orang yang dihisap, ya. Kemudian kutu, ya. Maka hewan-hewan, bangkai dari hewan-hewan semacam ini yang tidak memiliki darah mengalir, ini suci, ya, tidak dianggap sebagai najis. Dalilnya, Nabi SAW berbicara tentang lalat. Idza waqa'adz dzubab, ya, fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyunzi'ahu
Fa inna fi ihda janahaihi da wal ukharu dawa, awal ukharu shifa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila jatuh seekor lalat ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia benamkan, ini dia celupkan ke dalam minuman tersebut, thumma liyunzi'ahu, kemudian dia dia ambil, ya, dia celupkan, kemudian dia buang lalat tadi. Fa inna fi ihda janahaihi da wa ukharu dawa. Karena sesungguhnya salah satu dari salah satu sayapnya itu mengandung penyakit dan salah satu sayapnya terdapat penawarnya, penetralnya. Maka Nabi SAW tidak menganggap lalat itu najis. Buktinya apa? Disuruh celupkan, ya, dan disuruh bahwa itu boleh diminum, ya, boleh diminum air yang terkena celupan lalat. Maka bangkai, ya, serangga, ya, bangkai serangga dari hewan yang tidak mengalir darahnya, yang tidak memiliki darah yang mengalir, artinya ketika di beset itu, ya, tidak keluar darah begitu, ya, maka yang demikian tidaklah eh, apa tidaklah najis, ya. Kemudian apa lagi yang termasuk najis? Madhi. Tadi sudah sempat kita singgung. Madhi ini adalah sesuatu cairan yang keluar ketika seorang laki-laki dilanda syahwat. Ketika seorang laki-laki dilanda syahwat, maka dia akan mengeluarkan madhi. Nah, madhi ini najis. Karena dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau adalah seorang laki-laki yang madzaan, yang suka mengeluarkan banyak madhi. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW, tapi lewat Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, nggak bertanya langsung. Karena beliau malu, kan, beliau kan menantunya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka beliau bertanya lewat Al-Miqdad. Maka Nabi SAW mengatakan, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Hendaknya dia mencuci zakarnya, yakni kemaluannya, kemudian dia berwudu, ya. Maka madhi itu najis. Ya, ini hati-hati, ya. Kalau kita melihat sesuatu, ya, laki-laki melihat sesuatu yang membuat libido kita naik, ya, biasanya akan keluar cairannya bening. Nah, itu berbekas di celana dalam, ya, nggak boleh kemudian langsung dipakai sholat, harus dicuci terlebih dahulu. Kemudian yang termasuk najis juga adalah wadi. Wadi ini cairan yang keluar setelah kencing, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan wa ammal wadyu wal badyu faqala iksir zakaraka, ya, au madzakiraka wa tawadda wudu akali salah. Ibnu Abbas mengatakan adapun wadi dan madhi, maka cucilah kemaluan kalian atau cucilah kemaluanmu, kemudian berwuduklah sebagaimana engkau berwuduk untuk sholat. Menunjukkan bahwa madhi dan wadi itu najis yang harus dicuci dan dibersihkan. Kemudian yang keenam yang termasuk najis juga khomer. Ini adalah pendapat mayoritas ulama 4 mazhab, ya. Ya, ulama 4 mazhab menganggap bahwa khomer itu najis karena dia disebutkan wal khomru rijzun min amali syaitan fajtanibuh. Yang namanya khomer ini termasuk rijz, ya, termasuk rijz dari amalan setan, maka harus dijauhi, ya, harus dijauhi, ya. Maka khomer, ya, ini termasuk najis. Khomer itu adalah segala minuman yang memabukkan, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan alkohol? Dengan alkohol, ya, alkohol tidak sama dengan khomer, ya. Khomer itu tidak mesti alkohol dan alkohol tidak mesti, mohon maaf, ya, yang namanya alkohol tidak mesti khomer. Kalau khomer ada alkoholnya, ya, ada alkoholnya, tapi tidak semua alkohol itu khomer. Maka fatwa ulama kontemporer seperti Darul Ifta Mesir
Ya, mereka menyebutkan bahwa alkohol itu secara zatnya bukanlah khamar, dan alkohol itu tidaklah memabukkan, ya, dan tidak najis kecuali dicampurkan dengan minuman. Dicampur dengan minuman maka dia baru memabukkan. Adapun alkoholnya sendiri, dia bukanlah barang yang memabukkan dan tidak najis. Maka kalau ada yang tanya, Ustadz, gimana? Saya masih pakai minyak wangi yang ada alkoholnya, deodoran ada alkoholnya, maka yang demikian tidak mengapa, insya Allah, ya, tidak termasuk khamar yang dilarang. Baik, wallahu taala a'lamu bisawab. Ya, ini perkara-perkara yang termasuk dari najis, ya, termasuk najis yang hendaknya kita waspadai, ya. Dan telah kita sebutkan juga bagaimana cara membersihkannya. Kalau najis yang mughalladhah, anjing dan babi, itu harus dicuci 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Kemudian yang kedua adalah mukhaffafah, yang cukup diperciki. Dan ini adalah air kencing bayi laki-laki berusia di bawah 2 tahun yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI. Kemudian yang ketiga adalah najis al-mutawassithah yang telah kita jelaskan jenis-jenisnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang istinja, cara cebok. Ini membersihkan diri setelah kencing dan setelah BAK dan setelah BAB. Buang air kecil dan buang air besar. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kami persilahkan kalau ada yang ingin bertanya, terutama berkaitan dengan materi kita. Silakan Pak Rosyid, kami kembalikan ke Pak Rosyid sebagai moderator. Baik, dari teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan raise hand atau bisa kirim message ke saya atau melalui chat di Zoom. Maaf nih Ustaz, barusan yang terakhir nih mengenai alkohol nih ya, mengenai Betul. Kalau kita kalau di sini di luar negeri, terutama di negara-negara kafir, itu kalau misalnya kita terluka di pinggir jalan, misalnya terjatuh atau ada luka sedikit nih ya, biasanya kan kalau di sini orang-orang di rumah-rumah nih pada ada alkohol di rumahnya lah dalam bentuk minuman ya, apakah itu wine atau whisky atau sesuatu. Kadang-kadang ditawarkan, saya pernah suatu kali terjatuh, luka dan dibantu, itu diberi apa seperti dalam kain itu ditaruh whisky lalu ditempelkan ke lukanya. Itu nggak apa-apa ya sebetulnya kalau hanya gitu aja Ustaz, karena tidak dikonsumsi kan. Tapi dia kan sudah jadi wine, sudah jadi khamar, bukan Iya, alkohol murni, nggak boleh. Itu sudah jadi nggak boleh. minuman. Oh, Najis ya, najis. ya, najis Hmm. karena dia sudah dalam bentuk khamar, ya. Jadi minumannya tadi sudah disebut sebagai khamar, maka khamru itu najis menurut jumhur para ulama, mayoritas para ulama. Jadi tidak boleh kemudian dia pakai untuk mendisinfektan lukanya tersebut. Ya, kalau dia pakai alkohol murni itu malah nggak apa-apa, karena dia bukan homer, ya, alkohol bukan homer. Tapi kalau namanya saja sudah wine atau whisky atau apapun itu sudah jadi homer. Itulah yang dianggap najis oleh para ulama. Ya, Oke. Itu cara membersihkannya seperti tadi aja, setelah selesai, setelah kering, misalnya lukanya bisa dibasuh, tinggal dibasuh aja ya Ustaz. kalau pakai alkohol nggak ada masalah. Enggak, maksudnya yang Alkohol tadi bukan najis. yang pakai homer itu ya Ustaz. Oh, pakai homer. Kalau bersih ya dibersihkan dengan air, disiram dengan air. Oh, nanti setelah lukanya agak kering, nggak apa-apa ya Ustaz, karena kan perih itu ya Ustaz. Nggak apa-apa ya. Atau harus langsung tuh, setelah selesai, diangkat homernya, langsung dibasuh dengan air gitu. Ya, kalau kondisinya darurat, ini lain lagi hukumnya. Kalau memang dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membersihkan itu, ya sudah, dia biarkan saja. Nah, sekarang masalah dia mencucinya itu dengan air kembali kepada kemaslahatan. Kalau lukanya menganga lalu disiram dengan air, itu akan menyebabkan lukanya semakin parah atau tidak.
Hmm. Kalau lukanya semakin parah dengan air, maka dibiarkan saja. Tapi kalau misalnya lukanya tidak parah dengan siraman air, maka disiram. Baru kemudian dia Hmm. sholat. Baik, alhamdulillah. Ya, Makasih Ustaz. tapi kalau dia pakai alkohol biasa, bukan pakai komer, nggak jadi masalah. Bukan najis. Jadi kalau misalnya luka nih, Alkohol. kemudian dibersihkan dengan alkohol, dia langsung sholat itu nggak jadi masalah, karena alkohol bukan najis. Tapi kalau misalnya Hmm. luka nih, dia pakai wine, kemudian dioleskan tadi, nah, maka eh, aslinya ini ada najis di tubuh dia, nggak boleh dia sholat. Maka caranya adalah dia dibersihkan. Tapi kalau misalnya ketika dia dibersihkan dengan air, lukanya itu akan semakin menganga atau semakin parah, maka insya Allah ma'dzur, ada uzur. Jadi tidak perlu disiram dengan air. Baik. Begitu. Baik. Benar Ustaz. Makasih. Mungkin Ya. nggak ada pertanyaan yang sesuai topik. Saya mau tanya mengenai kurban nih, Ustaz, boleh? Nah, gimana nih? Nggak kan kalau di sini untuk pemotongan kurban itu kan tidak seperti di Indonesia ya, Ustaz. Kalau di Indonesia Iya. kita bisa potong di mana aja. Kadang-kadang di pelataran masjid pun kita bisa potong. Kalau di sini kan ada peraturan pemerintah yang sangat ketat, jadi nggak boleh motong di tempat sembarangan gitu. Harus di Sehingga RPH, di rumah pemotongan hewan ya. iya, rumah pemotongan hewan itu pertama. Dan kedua, kadang-kadang kita sulit ya mencari itu. Nah, terus teman-teman di masjid itu dan banyak masjid-masjid di sini itu mengambil kesimpulan, oke kita membeli binatang kurban itu di negara-negara tertentu. Misalnya sekarang ada beberapa yang eh, berkurban di Mesir untuk dikirim ke Rafah misalnya, ke daerah perbatasan, atau yang beli di Kenya atau yang beli di Sudan. Nah itu pertama, pertanyaan pertama, boleh nggak Ustaz seperti itu? Saya beli beli sapi untuk atau beli domba untuk katakanlah di Indonesia bagian timur. Itu boleh nggak? Itu pertama. Kedua, pertanyaan berikutnya, kalau saya sudah berkurban di satu tempat, misalnya saya membeli sapi untuk dikorbankan di Indonesia Timur, tapi kemudian saya melihat ada urgensi lain di tempat lain, kalau saya beli sapi lagi atau beli domba lagi, apakah itu termasuk ke dalam kurban atau sedekah? Apakah ada niat lain atau gimana nih, Ustaz? Ya, jawabannya boleh. Ya, para ulama sepakat boleh bagi seseorang untuk berkurban ya di tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Jadi Hmm. itu diperbolehkan, tidak ada masalah sama sekali. Walaupun yang lebih utama tentunya seseorang ketika berkurban paling tidak dia menyaksikan penyembelihan kurbannya. Yang paling Hmm. afdol itu adalah dia menyembelih sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak bisa, maka silakan bagi dia untuk mewakilkan. Dan kalau memang sulit dilakukan kurban di negerinya, tidak mengapa dia berkurban di tempat yang lain. Jadi ini jawabannya. Pertama, kalau boleh atau tidaknya, maka jawabannya boleh. Kemudian kalau misalnya dia sudah berkorban di satu tempat, lalu melihat ada tempat lain yang membutuhkan kurban, maka tidak mengapa dia memperbanyak kurbannya. Jadi kurban itu tidak ada batasannya. Satu Hmm. kurban, kemudian yang lain sedekah. Tidak, semuanya kurban. Ketika dia niatkan apa yang dia sembelih, selama dia menyembelih itu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, maka itu semua dianggap kurban. Walaupun dia berbeda-beda juga harinya. Misalnya di Somalia hari ini, kemudian di Kenya besok, di Rafah besok lusa. Selama dia masih berada di 4 hari tadi, yakni hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, maka itu disebut sebagai kurban. Oke, alhamdulillah. Terus mengenai pemotongan kuku dan pemotongan rambut ini gimana, Ustaz? Kalau saya kan yang berkurban itu diajukan untuk tidak memotong rambut dan kuku ya. Eh, Ya, sampai dipotong kurbannya. Nah, kalau di Indonesia kan gampang nih. Di sini kan 6 jam di belakang Indonesia. Jadi udah pasti di sana udah dipotong ketika saya mulai beraktivitas di saat di Indonesia pasti udah dipotong. Kemungkinan besar udah hmm, dipotong. Jadi udah bisa dipotong. Tapi kalau kebalikannya gimana nih, Zat? Kalau saya jadi ikut yang mana nih? Saya potong itunya atau bisa ikut yang dipotong pertama kapan kali saja? disembelih. Yang Ikut pertama yang kali pertama disembelih. kali disembelih. Ah, Ya, oke. ikut yang pertama kali disembelih. Jadi maksud dari itu adalah waktunya itu adalah sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Maka ketika hewan kurban yang pertama sudah disembelih, sudah boleh bagi dia untuk memotong kuku, kemudian rambut, dan mengambil bagian dari kulitnya. Jadi kulit Hmm. kaki atau apa, itu sudah diperbolehkan.
kalau hewan korbannya sudah dipotong. Ya, Ya, baik. Terakhir Ustadz, mengenai kurban ini ada sahabat saya di sini, beliau wanita, sudah ditinggalkan oleh suami dan anaknya sudah besar, sudah menikah, satu anaknya. Dia titip pertanyaan nih mengenai kurban. Jadi yang berkurban itu nanti beliau ini, wanita ini, atau anak laki-lakinya yang dewasa untuk mewakili ayahnya nih, gimana nih Ustaz? ya kalau ayahnya sudah nggak ada, maka ya nggak apa-apa. Dia dengan namanya sendiri sebagai seorang Nama, wanita nggak jadi masalah. eh, Ya, oke. jadi sebenarnya dulu waktu ada bapaknya cukup dengan bapaknya dan itu sudah mewakili semua anggota keluarga. Tapi karena keluarganya, kepala keluarga sudah tidak ada, maka sang wanita berkorban dengan namanya sendiri. Hmm, Ya, baik. Alhamdulillah Ustaz. Mungkin nggak ada pertanyaan Ustaz. Jadi mungkin kita bisa summary-kan untuk kita tutup. baik. Saudaraku kaum muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan ya permasalahan tentang najis. Jadi harus berhati-hati ya, jangan kemudian kita biarkan najis itu ada di tengah-tengah kita, tapi harus dibersihkan. Ya, terutama ini yang sering jadi masalah itu ibu-ibu ya yang punya anak kecil, ya anak kecil yang masih suka ngompol, ya itu harus dijaga betul ya. Kalau misalnya dia kencing di karpet atau pipis di karpet atau pipis dimanapun, ya itu harus dibersihkan. Jangan kemudian dibiarkan begitu saja. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah bertemu lagi kita di pertemuan yang akan datang. Bismillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, atas waktu dan ilmunya. Insya Allah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.